wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Hajah Nur TTMM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Yusuf, dan Bu Omi, serta rekan-rekan Bapak serta Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Ibu Siti Fatimah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga dengan membaca Suratul Fatihah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Hajah Nur TTMM, kami persilakan. Tidak ada suara. Hilang suara. Siap kameranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Bu Fatimah sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini untuk kita namanya seminar ya. Seminar mini seminar lah gitu antara kita untuk mensupport, mendukung Fatimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka memberikan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 14 ya. Siti Fatimah calon guru penggerak SD Hasarin 04. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada dasarnya saya sebagai kepala sekolah
sangat senang, sangat berbahagia, sangat mensupport Bapak Ibu yang ingin selalu maju, bergerak ke depan. Ya, jadi kita jangan hanya berada di tempat. Ya, jadi berjalanlah walau sedikit, walau banyak, walau jauh, kita harus bergerak. Sesuai dengan sekarang ini adalah tahun Hijriah, ya, baru kita baru kita merayakan satu Muharram. Satu Muharram itu adalah satu tahun baru Hijriah, di mana Nabi Muhammad hijrah, pindah, ya, dari Mekah ke Madinah. Kita juga sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam, sebagai manusia harus selalu berubah seperti sekarang ini, ya. Kalau suka iklan di TV itu harus berani berubah, ya kan? Ya itu. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Jadi semua kita yang menciptakan punya keinginan, punya kemauan, punya tekad yang kuat dan bekerja keras. Ya, segala sesuatu yang seperti saya katakan tadi, ya. Jadi seperti peribahasa kita lah yang ngerti, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kita kalau mengingat kita sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah S1, S2, waduh, ya kan? Tapi semua bisa kita lalui, ya, bisa kita lalui, tentu dengan tekad, kemauan, kerja keras. Yang tidak kalahnya adalah kesabaran. Ya Pak, Bu Fatimah ini adalah orang yang paling sabar, ya kan? Ibu sudah jam berapa nih? Jam 12. Jam 12 belum tidur Fatimah. Lagi bikin video Bu, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu ini yang calon-calon CGP nanti sudah siap-siap nih. Jadi Pak adalah role modelnya, ya, sebagai sampel, ya, sampel. Tadi peribahasa saya apa Mbak Tika? Ya, apa tadi bahasa Padangnya? Ya, barugi kok kabalabo. Nah, ya, kalau orang Padang itu segala sesuatunya rugi dulu, baru untung. Jangan mikirin untung dulu, rugi dulu. Gitu. Tapi kita kerjakan saja apa yang ada di depan mata kita, ya kan? Kalau kita disuruh penggerak ya penggerak, kalau disuruh ini ya ini, itu aja. Ya Bu ya, itulah sedikit itu dari saya. Mudah-mudahan seminarnya berjalan dengan lancar dan baik, ya, bisa memberikan kontribusi kepada Bufat, ya, supaya Bufat mendapatkan yang terbaik, ya. Tinggal menunggu menjadi pengawas atau kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau banyak kerjaan Untuk sambutannya, Terima kasih kepada Bu Dr. Anda Haja Nurteti, kepala sekolah kita yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Ibu Siti Fatimah SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat iman sehat sehingga bisa bertemu di acara saya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan teman-teman untuk mensupport dan menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di modul 1.4. Semoga setelah ini mempunyai manfaat buat teman-teman dan sekolah. Baiklah, saya langsung saja ya Bapak dan Ibu. Untuk kali ini saya dibantu oleh Bapak Emon untuk menjalankan slide saya. Untuk selanjutnya next ya Pak. Baik, tadi saya juga terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajar Budiati MM sebagai kepala sekolah yang mensupport dan memberikan ruang banyak kepada saya untuk mengerjakan tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua, saya perkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Agustian Hidayat dan pengajar praktik saya adalah Bapak Julkarnain Wahab. Baiklah, pada modul 1.4 ini ada materi-materi yang nanti akan saya informasikan dan akan saya imbaskan kepada teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini akan kita sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai dengan waktu yang baik. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Stephen R. Ini adalah bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang lama ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini teori kontrolnya apa sih? Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Nanti di sini akan diutarakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, baik itu murid ataupun anak kita sendiri, seperti itu. Di sini beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana perubahan paradigma belajar kita, terutama bagaimana kita bersikap sebagai seorang guru kepada pendidik kita, ya. Misalnya yang lama adalah ini, kita menganggap bahwa kebutuhan murid kita itu adalah sama, padahal adalah kebutuhan murid kita itu berbeda, ya kan? Bisa jadi murid dia belajar untuk apa? Dia untuk supaya dia senang aja, happy aja. Ada yang memang dia benar-benar mencari ilmu, ya kan? Seperti itu. Tapi kita nanti bisa merubah dari niat awalnya itu sebagai apa, kebutuhannya dia itu apa untuk mencapai yang sebaik-baiknya, ya kan? Seperti itu. Kedua, kita melihat semua orang melihat hal yang sama, padahal belum tentu. Setiap orang bisa memiliki gambaran yang berbeda-beda, padahal tujuannya sama, gitu kan? Padahal itu bagus kok, tapi menurut orang ini adalah beda, menurut ini adalah berbeda, dan kita tidak bisa memaksakan. Yang berikut adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ternyata salah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain justru, bukan kita memaksakan pandangan kita. Ya. Kemudian adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita akan melihat ini, mungkin anak ramai, ya kan? Mungkin anak ngobrol, kita melihat dia perilaku buruk. Padahal semua perilaku mereka memiliki tujuan. Itu saja kita kadang-kadang tidak mau tahu tujuan mereka itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya, padahal bukan. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita, ya, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengubah misalnya motivasi orang tersebut, bisa mengarahkan, menuntut, dan dia yang mengubah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, ya, pemaksaan ini biasanya kita langsung mengadakan rujukan, padahal
Yang terpenting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah kita model berpikir kita menang atau kalah. Padahal kita kalau sedang berdiskusi, sedang berkolaborasi adalah harus berpikir menang-menang atau win-win. Kita sama-sama diuntungkan, ya kan, seperti itu. Next. Nah, yang kedua adalah materi disiplin positif. Di sini kata disiplin adalah terbayang hubungan kita, orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, ya. Biasanya dihubungkan dengan disiplin adalah hukuman, ya. Padahal berbeda. Disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Itu yang tertera pada paradigma kita sebagai guru, ya kan. Disiplin berarti hukuman, ya kan, seperti itu. Padahal dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan. Dan biasanya anak-anak kalau melakukan kepatuhan merasakan ketidaknyamanan, ya enggak? Oh, saya harus disiplin, saya harus patuh, sebel nih, ya kan, seperti itu. Padahal harusnya tidak boleh seperti itu, ya kan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Dia merasa dia melakukan itu atas kemerdekaannya dia, ya kan, seperti itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah itu baru ya, kalau kita tidak bisa sekeras-kerasnya mendisiplinkan kita, maka penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan pendidikan itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Maksudnya sama-sama suka, gitu ya, untuk melakukan hal itu. Baik, nah dalam melakukan disiplin nanti sebenarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa sih ibu sama bapak guru kalau bertahan hidup itu? Makan, minum, ya kan? Ya kan? Minum, ya seperti itu. Contoh anak kita ternyata melanggar kedisiplinan masuk kelas terlambat. Kenapa nak? Kamu masih lapar, ya kan? Nah ada alasannya tertentu. Ternyata dia melanggar disiplin. Bu, lapar bu, tadi saya makannya sedikit, atau bu, dia ternyata ngantuk, bu saya tadi belum sarapan, ya kan? Ternyata ada alasan kebutuhan bertahan hidup di sini ada, dan itu harus kita pahami. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang itu adalah bisa jadi latar belakang anak kita, ya kan? Dia mencari perhatian karena memang merasa kurang rasa sayang dan diterimanya, baik oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, ya kan, seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk pengakuan. Ada anak yang merasa pengen berkuasa, ya kan, seperti itu. Mungkin biasa dia mendapat pendidikan bahwa dia bisa memimpin, gitu kan. Ketika dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya, kebutuhan ini kurang, maka dia akan terkadang membuat ulah di kelas. Seperti itu, caper, ya, seperti itu capernya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ada anak yang bolak-balik ke kamar mandi. Ternyata dia bosan di kelas bapak ibu, ya kan? Bu, ternyata belajar di kelas bosan, saya sekarang keluar deh, ya kan? Main kemana, belajar di pekarangan, kan, seperti itu. Itu ternyata ada kebutuhan kebebasan dia yang merasa kurang. Mungkin di rumah dia memang di rumah terus, nggak main-main. Ternyata di sekolah mungkin di kelas terus, ya kan? Nah, ada kebutuhan yang kurang dia dapati, yaitu kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, ya. Kesenangan itu contohnya apa? Main game, ya. Main game bisa jadi kesenangan yang dihadapi. Dia pengen iseng aja anaknya, ya kan? Pengen iseng gitu kan. Misalnya contoh ganggu temennya, ya kan? Dia iseng gitu, pengen happy aja. Cuma nanti kita tinggal arahkan saja fun-nya atau kesenangannya dia itu ke arah yang lebih baik, seperti itu. Baik, next slide. Berikutnya adalah motivasi
motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Negosen dalam bukunya ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya ketika dia melakukan disiplin. Ya, ketika dia melakukan disiplin ada motivasinya ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang tepat waktu ke sekolah biar tidak kena hukuman. Ya kan Bu ya? Biasa begitu ya Ibu wakil kepala sekolah. Ya, tidak kesiswaan. Nah, saya mengerjakan PR, dia tidak dapat hukuman dari guru, dari Pak Guru. Nah, motivasi dia adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya apa? Asal belajar biar dapat prestasi. Nanti dari orang tua, dari mama dapat, atau dari guru dapat pujian. Oh kamu anak pintar ya kan? Atau kamu nanti dapat. Kalau kita biasanya gini, siapa yang bisa jawab dapat pempek, misalnya kan? Dapat ini, oh dia mengejar itu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu memang mereka sadar bahwa ini hal yang baik yang harus dilakukan. Contoh, saya harus jujur, memang saya bukan motivasi untuk tidak dihukum, saya jujur untuk tidak mendapatkan penghargaan, tapi memang ada nilai-nilai yang saya harus lakukan. Nah itu motivasi yang ketiga, seperti itu. Jadi ada motivasi dalam diri mereka, ya seperti itu. Ya. Baik, berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Nah 5 posisi kontrol restitusi ini adalah saya jelaskan sebentar. Adalah 5 posisi kita sebagai guru kepada siswa kita, ya, pada peserta didik. Kita sebagai apa sih? Nanti kita bisa evaluasi ya Bu ya. Kita kepada anak didik kita, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, pasti ya kita juga pernah melakukan kesalahan, tapi sikap kita kepada mereka sebagai apa? Kontrol apa yang kita lakukan kepada mereka? Ya, di sini ya. Menurut Dr. William Glasser ya, dari kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua atau atasan kerja kita terhadap pendidik dan anak ya. Yang pertama adalah penghukum. Di sini penghukum biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, marah-marah ya. Kamu datang terlambat ya. Nadanya udah tinggi, matanya melotot, dan jarinya biasanya menunjuk ya, seperti itu ya. Nah, dan biasanya bahasanya menghardik ya, seperti itu. Nah, itu posisi penghukum ya, Bapak Ibu ya. Berarti kita koreksi nih untuk kontrol yang pertama. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan kepentingan ya, membuat orang lain tapi tidak merasa nyaman. Biasanya begini, ketika dia datang ya, ibu sangat kecewa sekali deh sama kamu. Kenapa sih kamu melakukan begitu? Tahu gak? Kamu tuh salah, ya kan seperti itu. Nah, jadi yang melakukan salah itu, oh iya saya salah. Soalnya orang yang sangat tidak berguna ya, seperti itu ya. Jadi iya. Tapi ya, ya, seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya bukan penghukum, kita nggak menghargai, tapi si anak langsung dia posisinya merasa aslinya orang yang tidak berguna. Saya tidak bisa positif. Saya ini emang selalu berbuat salah. Saya mengecewakan ibu guru, saya mengecewakan pak guru gitu kan, seperti itu ya. Itu posisi kontrol yang kedua. Next, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah ini teman nih, kita kan yang akrab ya sama siswa, sama anak kita ya. Tetapi ternyata posisi ini nanti ternyata kurang baik ya, karena posisi di sini ternyata si anak atau peserta didik merasa, oh misalnya
asik nih ya seperti itu. Karena kalau ketika si anak itu melakukan salah, kamu kenapa? Kamu di sini kenapa? Iya Pak, ayo Pak, dia juga ganggu saya. Oh gitu, ya udah deh, nggak apa-apa, asal kamu udah ya baik-baik lagi aja ya. Oke, gitu kan? Ya itu kan dia berfungsi sebagai teman. Tapi di situ dia tidak ada perbaikan dari kita untuk melakukan hal yang terbaik kepadanya, dan dia tidak merasakan rasa salah di situ. Karena kita rasanya teman, si anak pun tidak merasa seperti dihukum, tidak, memang tidak. Ini posisi yang nyaman buat anak, tapi untuk melakukan perubahan kurang baik, ya seperti itu. Kemudian adalah posisi kontrol yang keempat adalah pemantau, ya. Pemantau di sini gini, ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawas kita bertanggung jawab, ya kan? Saat seorang pemantau ini mengandalkan gini, kamu salah ya. Kalau kamu salah, ya, berarti kamu mengerjakan atau buat perjanjian 2 lembar. Nah, kalau tidak selesai, ya, nanti ibu akan menambahkan lagi kamu. Nah, itu pemantau, ya kan? Dipantau. Atau kamu tambah lagi tugasnya. Jadi memantau, memang dia memantau hukuman dari yang ada, walaupun dengan yang berbeda. Ya, seperti itu, ya. Next, nah yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, serta seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi tenang maupun pemantau. Jadi manajer ini membimbing murid untuk menemukan kesalahan dirinya dan menemukan untuk memperbaiki dirinya dari dalam dirinya sendiri, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya nih ya. Di sini untuk kontrol penghukum, ya. Di sini dia menghati, menunjuk-nunjuk, ya. Ini kalau yang membuat orang merasa bersalah biasanya ceramahnya panjang, ya kan, seperti itu ya. Kalau penghukum itu biasanya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, ya kan, seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, ya. Kalau kena ini, ya udah, ya sudah, nanti bapak ibu bantu dia beresin semua, ya udah, ya kan, seperti itu ya. Tapi biasanya yang suka asik-asik gitu ya, seperti itu. Yang kemudian yang pemantau, dia langsung apa keyakinan kelas kita? Coba, terus ya kan, apa yang kamu lakukan? Nanti ibu pantau ya, kamu sudah selesai belum ya? Ibu lihat nanti kamu ya, kamu sudah selesai belum melakukan tugas-tugas kamu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk manajer, yang dia kontrol, yang dia tanya, yang ditanya ke anak adalah apa sih yang kamu yakini? Kamu melakukan ini, apakah kamu merasa bersalah? Ya kan, seperti itu. Kalau memang anak merasa bersalah tidak langsung ditentukan, tapi merasa bersalah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kita yakinkan kepada anak itu. Kan hal yang wajar, kita menguatkan watak dan karakter, ya. Karena semua manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi bagaimana dia bisa, ya, dia bisa memperbaiki dirinya, seperti itu, ya. Next. Oke, di sini keyakinan kelas. Pasti bapak dan ibu guru karena tahun ajaran baru sudah memiliki keyakinan kelas ya, sudah mempunyai kesepakatan kelas ya. Alhamdulillah. Kalau bapak guru dari SD Malakasi nomor 4 kemarin ya. Ya, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, tapi dia biasanya lebih rinci dan konkret. Sekarang saya mau nanya, keyakinan kelas sama peraturan itu sama nggak sih? Coba. Beda ya, Budia ya. Budia apa bedanya Budia? Budia bedanya apa Budia? Keyakinan sama peraturan? Kamu memang cukup cerdas karena banyak berpikir ya. Baik, keyakinan kelas ini memang biasanya 2 arah, kita dengan siswa. Tapi kalau peraturan satu arah,
ya kan? Ini yang harus dia laksanakan, ini harus dilaksanakan, ya. Tapi kalau kakak kelas kita lemparkan dulu ke siswa. Menurut kamu kelas kita yang nyaman, aman, tenang, damai apa yang harus kalian lakukan di kelas? Nah, ya seperti itu. Biasanya kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Apa sih universal itu? Artinya semua bisa melakukan, ya semuanya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh membuang sampah. Nah, kata tidaknya ini ada kata negatif. Jadi berubah menjadi positif apa? Buang sampah ada tempatnya. Ya. Jangan berlari-lari di dalam kelas. Gimana kalimat positifnya, Bu Tika? Kira-kira gimana, Bu Tika? Berjalan. Iya, berjalan dengan tenang dalam kelas, ya seperti itu. Ya, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan 1 sampai 20 atau 25 ya, karena anak juga nggak ingat nanti apa yang dia ingat ya. Jadi yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, maksudnya ya dan bukan kelas saja. Gak usah ngurusin kelas lain, ya kan? Atau sekolah lain lagi ya peraturannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya kita berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tadi ya, 2 arah. Semua berkontribusi ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan jadi hal yang permanen. Bisa saja bisa berubah melihat kondisi dan situasi dan ada kejadian sesuatu bisa kita tinjau kembali. Oke, terima kasih Pak Re ya. Kemudian yang ke-7, ternyata udah sampai 7 ya. Ya, segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi itu apa sih? Adalah ya langkah-langkah yang diterapkan untuk menyelesaikan kasus pada anak yang kita lakukan sebagai posisi manajer. Ya, sebagai manajer itu kita melakukan di segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih? Ya, menstabilkan identitas yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan dulu, ya. Anak yang melanggar peraturan biasanya sedang mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kan 5 kebutuhan dasar ya. Biasanya dia melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ya kan? Namun ada benturan. Kalau kita langsung kritik, kamu salah, ya. Maka dia biasanya posisinya akan gagal, rasa gagal. Dia tidak bermanfaat ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan dengan cara-cara kalimat seperti ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pertama tidak apa-apa dulu ya. Bukan berarti kita membolehkan kesalahan, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah berbuat kesalahan ya. Biasanya kita untuk ngomong begitu susah loh Bu. Untuk tahapan pertama aja, untuk menstabilkan identitas itu biasanya agak sulit kita seperti itu ya kan biasanya ya. Baik, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu tadi kita sudah mengatakan ya bahwa ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kita masuk ke tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah tadi, ya kan? Validasi tindakan salah ini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi kontrol di sini biasanya memvalidasi sikap ini adalah kadang-kadang ya kita harus memahami di balik kenapa dia melakukan hal itu. Contohnya kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan. Kan tadi kita udah mengatakan yang pertama ya.
berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Habis itu, ya kan? Kamu masih punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita dengarkan ya Bapak dan Ibu guru ya, seperti itu. Ya. Terus ya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Contoh gini ya. Kenapa kamu berantem sama dia? Ya kan? Bu, apa saya diganggu, Bu? Nama bapak saya dihina. Sering ya? Nama ini kata-kata nama bapak ya, nama ibu ya. Saya nggak suka dong, Bu, bapak saya dihina, ya kan? Kita jadi jangan mencap dulu ketika peristiwa berantemnya. Oh, kamu itu, makanya kita langsung, ya itu kamu bagus, kamu mempertahankan harga diri kamu. Nama bapak kamu tidak mau dihina. Itu pertama kita harus berikan bangun dulu ya, rasa bersalah bukan yang gitu ya. Kemudian ya baru di situ kita masukkan, ya kan. Tetapi ya kan seperti itu. Kata dia menyebutkan alasannya ingin membela diri, ya kan, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa yang tadi melakukan kesalahan, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ketika langkah 1 sudah kita lakukan, yaitu tadi menstabilkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, ya kan. Kemudian tadi tahap ketiga itu apa? Validasi ya, tindakan yang salah. Yaitu apa? Menanyakan kenapa kamu tadi berbuat seperti tadi, ya kan? Ternyata dia mengungkapkan alasannya. Saya tidak mau nama bapak saya dihina. Oh, terus kita bilang kan, kalau ibu juga begitu, ya kan? Nama bapak ibu dihina marah lah, bagus kamu, ya kan, seperti itu. Tapi kita balik ke yang 3. Berikutnya adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas kamu apa yang sudah kita sepakati apa? Tidak boleh, jangan menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya kan, seperti itu. Itu nilai-nilai keyakinan kelas ada yang kamu langgar, betul tidak, ya kan? Nah, dia pasti mengakui, ya kan? Betul, saya melanggar kesepakatan kelas, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, nanti pada tahap ini di tahap yang terakhir ini, kita biasanya justru menanyakan langsung ke anak. Menurut kamu bagaimana? Ya, menurut kamu bagaimana untuk menyelesaikan ini dan memperbaiki ini? Biar dia mengungkapkan dulu gagasan dan ide dia. Saya kalau seperti ini, kalau saya diganggu lagi, saya akan mengadu sama ibu guru atau saya akan ceritakan dulu kepada ibu guru. Nah, baru jadi tidak langsung marah, ya kan, tidak langsung nonjok temennya, ya kan, seperti itu, atau tidak langsung berantem. Nah, kalau dia sudah mengungkapkan gagasannya, barulah ya itu dia mengucapkan sendiri solusi dari permasalahan dia. Di situ dia ada rasa membangun ya dalam diri dia untuk merubah dirinya sendiri dari dalam dirinya, seperti itu. Inilah tahapan-tahapan yang saya dapatkan di modul 1.3 untuk penyelesaian masalah pada yang kita hadapi ya sehari-hari, seperti itu. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Es drinking katanya, es drinking. Sambutannya kelar meja. Enggak, baik. Gimana kalau es drinking nih, Bu? Ini sebelum nyobain usia, musibah, Nur, Mobi ya, Rida yang nyobain. Ini es drinkingnya ini adalah nih untuk yang lainnya. Kalau Pak Rex sama mana Pak? Bu Dia udah tahu ketika ya.
tapi harus begini. Besar. Gitu. Gajah. Besar. Bukan. Kalau semut kecil ya. Kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Coba dilatih dulu. Biar benar. Ayo. Nanti coba dipegang. Kalau semut besar. Ayo. Gajah gimana? Kalau semut besar. Oke, kita mulai ya. Sekarang saya nyanyikan lagunya. Semakin cepat ya nanti kita nyanyinya ya. Buktikan nanti bantu dia. Ada sudah hafal lagunya ya. Semut dulu deh. Gajah sambil lari. Ayo. Semut Sekarang katanya permintaan Miss Rida ya. Ayo kita nyanyikan. Sekarang bagian ini kita kita cek Pak Uje. Besar atau kecil? Gajah semut gajah. Tapi ada suara sih disebut Pak Uje ya. Jadi sekarang saya mau surprise ya. Iya. Siap? Udah apa? Siap. Ayo 1, 2, 3. Gajah semut
menit atau sampai 10 menit sebentar ya kita ini ya. Baik, slide next. Refleksi. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini refleksi buat diri kita, ya, refleksi buat diri kita. Apakah kita setelah tadi saya paparkan 5 posisi kontrol itu, apa yang kita praktekkan selama ini, ya kan? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai pemantau? Apa sebagai teman? Ya kan? Penghukum. Atau sebagai manajer, ya kan? Seperti itu selama ini. Ternyata saya sendiri ketika mendapatkan materi ini, saya merasa bersalah sekali. Dan seringnya adalah sebagai penghukum dan pemantau, ya. Seperti itu. Seperti apa? Oh, CEO ya, seperti itu ya. Ya, dari materi-materi ini mungkin nggak ada yang mau bertanya satu. Ini sudah selesai ya? Enggak, maksudnya slide-nya udah ada. Enggak, maksudnya udah. Baik. Ya, boleh. Ya. Kayak gini itu pertanyaan kira-kira udah tahu jawabannya. Ya rame aja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Faruq, guru agama di SDN Malasari 4. Baik, langsung saja Bu Fat, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Fat macam-macamnya itu ya kan. Yang saya mau tanyakan, kadang anak melakukan sesuatu itu tanpa alasan gitu. Ketika kita tanyakan, itu dia nggak tahu Bu, saya malah pengen ngelakuin aja gitu. Nah itu bagaimana cara menanggapi anak yang seperti itu gitu kan? Tadi kan suruh ditanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Pastikan ada alasannya, betul. Nah, ketika kita menghadapi anak yang melakukan sesuatu tanpa alasan, bagaimana kita cara menanggapi anak itu? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ya. Baik. Nah, ya, yang tadi saya bilang ada beberapa kebutuhan, tadi 5 kebutuhan ya. Ternyata satu kebutuhan yang memang kadang mereka malu untuk menyebutkan, yaitu kesenangan. Betul Butikan, betul sekali ya. Kesenangan emang iseng aja. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu? Nggak tahu ya, pengen begitu aja gitu kan, pengen melakukan itu gitu kan, seperti itu. Tetap ya Pak Waruk, tetap kita arahkan seperti itu. Dan tetap kita tanyakan lagi keyakinan keras atau kesepakatan tadi. Mungkin kalau guru bidang studi bagaimana Bu ya, kita kan nggak punya keyakinan keras ya. Nah, tetap diadakan Pak. Tetap. Jadi ketika kita belajar pendidikan agama, tetap diadakan ya Pak, sebaiknya di awal harus bagaimana? Misalnya berdoa, kemudian apa yang dilakukan gitu ya Bu Nur ya. Jadi tetap diadakan kesepakatan-kesepakatan itu seperti itu. Gimana Pak Rey? Tolong dong direkam. Nanti aja masuk YouTube ya. Iya. Terima kasih Ibu Siti Fatimah. Yang ingin saya tanyakan melanjutkan pertanyaannya dari Bapak Faruk sebenarnya. Tadi kan Bapak Faruk itu bertanya dari sudut pandang peserta didik. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan adalah dari sudut pandang kita sebenarnya. Bagaimana menurut pendapat Ibu Siti Fatimah untuk kita sebagai pendidik mengurangi kata zaman dan tidak? Ya, dari kita kan biasanya kan jangan buang sampah
sembarangan ya. Jangan lari-larian, jangan gitu. Jadi bagaimana dari kita untuk mengurangi kata-kata jangan banyak menjadi kata seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Siti Fatimah. Baik, karya ternyata bukan karya aja, saya juga sama. Ya, seperti itu. Tapi kembali tadi, kita semua berproses Pak. Baik, karena gini, saya ketika mendapatkan materi ini pun saya bertanya pada, kita berdiskusi ya di antara CGP yang ada. Semua menyadari bahwa kita belum bisa seperti ini. Ini kan materi yang baik sekali dan kita tidak bisa langsung berubah seperti itu. Jadi kita berproses Pak. Sama-sama kita di sini berproses dan belajar gitu seperti itu. Dan biasanya kita ketika melakukan ini, oh iya, tidak boleh kata tidak ya, tahu yang baik benar. Nah, kita juga mengajarkan kepada anak kalimat positif. Nah, dari situ kita kadang-kadang sama-sama saling refleksi antara guru dan siswa dan guru seperti itu. Dan kita tidak menutup untuk direfleksi oleh siswa kita, ya kan, seperti itu. Seperti saya dengan anak saya misalnya, Umi kamu nggak boleh ngomong seperti ini gitu kan. Oh iya maaf ya, seperti itu kita ke siswa kita seperti itu. Jadi semua berproses Pak. Saya sendiri juga belum bisa sempurnanya bisa melaksanakan hal ini. Karena ini materi ini saya dapatnya mungkin dalam waktu 2-3 hari saja ya kan seperti itu. Karena modul ini ada 1 sampai 1.4 itu hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi saya hanya mendapatkan beberapa hari saja. Saya harus memahami semuanya. Memahami saja sudah baik sekali ya Bu ya. Memahami hal ini aja kita sudah baik, apalagi untuk mempraktekkan atau menerapkannya. Ini semua kita berproses ya Bapak dan Ibu Guru. Karena kita berharap apa? Kita berharap suatu saat ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan generasi yang baik. Dan Bapak dan Ibu Guru lah yang mencetak ya pemimpin-pemimpin di negara kita ini menjadi anak-anak yang berhasil, sukses ya kan, dan mempunyai akhlak yang baik ya kan seperti itu. Karena apa? Kita sebagai guru-guru SD justru adalah fondasi dasar. Ya, sebenarnya fondasi dasar untuk membangun sebuah rumah, untuk membangun sebuah negara, ya kan seperti itu. Di mana fondasi ini kalau tidak kuat, maka akan roboh, ya kan seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu Guru ini adalah orang-orang hebat yang sangat berjasa untuk negara kita. Ya, seperti itu. Tangan dong. Nah, ketika kita berpikir ke situ, apalagi ya untuk yang berpikir suatu saat dari ratusan siswa kita ternyata mati, ada yang menuntut kita ke surga, kita amin. Saya mau ditinggal ya Allah, saya udah masuk surga duluan, ternyata dia hafiz Quran ya kan. Dong cari dong guru saya bertinggal ya Allah ya kan, gitu ya kan, kita nggak tahu ya kan. Nah betul. Kita kalau berpikir saya ingat Bu Omi loh, ya Allah waktu itu saya jadi sering mendengar nasihatnya menjadi anak yang baik, ya kan? Ternyata yang membawa kita ke surga ya kan seperti itu. Itu harapan yang memang tidak ada harganya sama sekali ya kan. Tetapi yang bisa kita lihat adalah negara kita 10 atau 20 tahun ke depan, karena seorang guru akan menjadi negara yang hebat ya kan, dengan pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Terima kasih. Demikian diseminasi dari saya, semoga Mas slide berikutnya Pak. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Baik, saya tak. Oh, Pak Wijaya.
Ya, nama saya absen 9. Kalau di daftar harian ada absen 9. Ya, saya mau nanya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Fatima ya tentang sudah diskusi, terus juga Pak Fatima dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nah, saya mau nanya dulu pengalaman saya dulu punya murid nih, yang sudah di mode hukum tetap diam, mode teman tetap diam, mode apapun tetap diam. Nah, gimana caranya untuk menghadapi murid yang seperti itu? Udah sampai mode manajer juga ya? Udah, iya. Bahkan sekarang sudah diwariskan juga ke Pak Kita. Ya, gimana caranya menghadapi siswa yang seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sumpah sekali. Ini pertanyaan terakhir kayak berat ya, karena ini ternyata masalahnya udah dimakan saya kayaknya. Iya warisan ya. Iya baik Pak Uje, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi kita proses ya Pak Uje, ya kan? Apa yang kita lakukan belum tentu itu sia-sia, karena apa yang kita berikan ke anak bisa tersimpan walaupun kita tidak melihatnya. Karena nih Pak Uje, kemarin, ini mungkin saya langsung aja ya, karena saya paham yang dimaksud Pak Uje orangnya. Ya, Arya ya. Kemarin dia kehilangan duit 5.000. Dan dia sampai sibuk mencarinya. Saya bilang, Arya, kehilangan itu biasa. Enggak Bu, kata Pak Uje, mencari duit itu susah. Jadi uang 5.000 itu jadi iya, dia menjawab begitu dan teman-temannya tertawa. Iya Bu, benar Bu, waktu itu pernah kehilangan uang dan ternyata dinasihati oleh Pak Uje, kamu jangan maksudnya uang itu jangan maksudnya sembarangan ya untuk menaruhnya, jangan sembarangan istilahnya gitu. Dan saya terkesima, berarti dia menyimpan nasihat Pak Uje, ya kan seperti itu dan dikenal. Cuma saya stabilkan lagi, maaf ya Pak Uje, saya bilang tetapi kehilangan itu adalah suatu hal yang wajar, ya kan seperti itu. Ini adalah menjadi pelajaran supaya kamu menyimpannya dengan baik. Bahwa kamu menyimpan uangnya jangan lagi di buku, dibilang taruh di atas meja di sebaran seperti itu. Di kantong saya langsung taruh, saya tirukan di kantong seperti ini, ya kan seperti itu. Jadi dia menangis Pak Uje, menangis ya, dia nangis ya kan. Oh mencari uang itu susah katanya. Ternyata kode yang diberikan Pak Uje disimpan ya kan, disimpan. Jadi ada anak yang bisa berubah pada saat itu, ternyata kita nggak tahu, ternyata nasihat Pak Uje mungkin nanti dipakainya waktu SMP, SMA ya kan seperti itu. Tetapi hal yang kita lakukan jangan dianggap sia-sia ya untuk Bapak Ibu ya. Kenapa? Mahal. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada kan kita menganggap bahwa siswa kita adalah semuanya unik, semua kita adalah berbeda. Jadi seperti kita semua berbeda ya kan seperti itu. Ada yang pada saat itu kita rubahnya langsung, perubahannya langsung kita lihat. Ada yang kita lihat perubahannya nanti di kelas 6. Ya kan ternyata guru kelas 6-nya baru cerita. Kayak saya pernah di kelas 5 tidak ada perubahan, ternyata di kelas 6-nya dia berubah. Ya kan seperti itu ya. Misalnya panca ya Bu ya. Ternyata di kelas 6-nya berubah dan mendapat SMP 255. Ya kan? Bila kita tidak tahu itu depannya dia jadi apa. Betul. Jadi tetap kita mudah-mudahan melakukan dengan posisi koordinator ada posisi manajer. Ya, posisi manajer yang kita lakukan ya seperti itu. Ya minimal kita berproses bersama. Ya, walaupun kita suka lupa-lupa tetap menjadi penghukum ya Pak Romli ya, kadang-kadang ketat
selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya sebagai penutup. Baik, sebagai penutup saya bahwa di sini saya bukan pantun. Oh, pantun sih panjangkan pantun ya. Boleh itu dari dia. Oh iya. Dia siapa pantun? Dia salah. Waalaikumsalam. Raja pantun kita lagi lelah penutup. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya adalah bisa juga melakukan semuanya ya. Di sini kita belajar, sama-sama belajar ya, seperti itu, bahwa kita sama dengan murid kita terus belajar sepanjang hayat ya, kan, seperti itu. Jadi saya sekali lagi meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dan tindakan yang salah, dan semoga ini semua bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan keharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bapak. Kita tepuk tangannya dong untuk Bu Fatimah. Luar biasa sekali guru kita yang satu ini. Semoga kedepannya acara-acara CGP-nya sukses Bu Fatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.